Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607-B-1-HK.03/2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, guru dan kepala sekolah wajib menyusun rencana SKP di platform yang dikelola oleh Direktorat Jenderal, yaitu PMM. Bagaimana caranya? Yuk simak video ini. Pertama kali kita login ke Google menggunakan akun Belajar ID. Setelah terbuka seperti ini, kita ketikkan di sini PMM, Bapak Ibu. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita tekan tombol masuk ini. Nah, ini Bapak Ibu, ada sapaan, halo Danang. Danang ini merupakan salah satu guru saya, Bapak Ibu. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu ada icon bertuliskan pengelolaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu tempat untuk mengisi rencana kinerja Bapak Ibu guru. Kita klik Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada halaman beranda Bapak Ibu, ada catatan di sini 1 sampai 31 Januari. Isi perencanaan kinerja. Anda dapat memulai perencanaan kinerja. Ini ada tombol berwarna biru bertuliskan lanjut rencanakan kinerja. Tombol ini nanti Bapak Ibu yang akan kita gunakan untuk mengisi rencana kinerja Bapak Ibu guru. Namun ada baiknya Bapak Ibu baca alur pengelolaan kinerja. Rangkaian pengelolaan kinerja terjadi 2 kali dalam setahun. Nah, ini Bapak Ibu pada bulan Januari tahun 2024 ini perencanaan guru dan persetujuan atasan. Persetujuan atasan ini adalah kepala sekolah masing-masing. Pada bulan Februari persiapan observasi kelas oleh Bapak atau Ibu kepala sekolah. Kemudian pada bulan Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian bulan April sampai Mei itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Dan pada bulan Juni itu refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Ini Bapak Ibu. Di bawahnya di sini ada referensi pusat bantuan, regulasi, video tutorial dan panduan lainnya sebagai teman pembimbing mengelola kinerja Anda. Jika ini Bapak Ibu klik, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada Perdirjen GTK nomor 7607 yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada surat edaran bersama nomor 17 dan nomor 09 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja ASN guru dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, kita fokus kepada pengisian kinerja Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke sini, kita fokuskan ke tombol biru yang bertuliskan lanjut rencanakan kinerja Bapak Ibu. Kita klik. Nah, sekarang muncul halaman ini, ada 4 tahap Bapak Ibu, bisa kita baca. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi, ketiga adalah tugas tambahan, dan yang keempat adalah perilaku kerja. Sebaiknya Bapak Ibu jangan tergesa-gesa dalam mengisi rencana kinerja Bapak Ibu guru semuanya. Ada baiknya Bapak Ibu cermati apa saja notifikasi atau peringatan yang ada di setiap halaman. Seperti ini Bapak Ibu. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda Bapak Ibu. Di sini ditekankan Bapak Ibu harus memilih indikator yang akan menjadi fokus, ya, fokus utama peningkatan kinerja Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ini sudah ada saran. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Nah, Bapak Ibu guru perlu tahu bahwa dalam Bapak Ibu memilih indikator, Bapak Ibu harus selalu berdasarkan pada capaian rapor pendidikan satuan pendidik Bapak Ibu tempat mengajar. Nah,
Sekarang akan saya coba rapor pendidikan satuan pendidikan guru saya Bapak Ibu. Nah, ini adalah SD tempat guru saya mengajar. Saya sebagai PLT kepala sekolah di sini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada catatan rapor pendidikan satuan pendidikan. Ini SD Negeri Jogoloyo, itu SD tempat saya PLT Bapak Ibu. Kemudian ini kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Ada 3 dimensi di sini Bapak Ibu yang ditampilkan. Dimensi D.1.1 manajemen kelas, pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional. Ini baik Bapak Ibu, hijau. Kemudian dimensi D.1.2 dukungan psikologis, praktik pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologis siswa untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan diterima tanpa dibeda-bedakan. Ini sudah baik nilainya Bapak Ibu. Kemudian dimensi D.1.3 metode pembelajaran, praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Ini nilainya cukup Bapak Ibu. Nah, ini hijau ini cukup. Nah, inilah yang seharusnya dijadikan fokus Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu memilih, harusnya berhubungan dengan ini Bapak Ibu, dengan metode pembelajaran yang terkait dengan praktek pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa Bapak Ibu. Catatan, Anda dapat berdiskusi dengan atasan untuk mempelajari rapor pendidikan satuan pendidikan Anda ataupun info lainnya tentang tahap perencanaan. Memang sebaiknya Bapak Ibu guru berdialog dengan atasan Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu mengerti, ini kita klik saya mengerti. Nah, kita kembali ke halaman tadi Bapak Ibu. Nah, kita sesuaikan, kita akan memilih indikator tetapi yang sesuai dengan capaian rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada icon, ini aktivitas interaktif, upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Kemudian icon yang ini Bapak Ibu, instruksi pembelajaran, upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Kita lihat dulu Bapak Ibu yang ikon ini, yang instruksi yang adaptif. Ini meliputi apa nih Bapak Ibu? Kita pelajari upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Kita scroll ke bawah Bapak Ibu, ini masih ada lanjutannya. Penerapan disiplin positif, upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Ini terkait dengan karakter Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah keteraturan suasana kelas. Meliputi apa ini? Upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Kita pelajari dulu semuanya Bapak Ibu. Ini berikutnya adalah tentang umpan balik konstruktif. Meliputi upaya penyampaian informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Selanjutnya ini terkait perhatian dan kepedulian. Ini meliputi apa saja? Baik, saya bacakan Bapak Ibu. Upaya pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Kemudian yang terakhir ini tentang ekspektasi pada peserta didik.
Ini meliputi upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu masih ragu, baik kita lihat lagi capaian rapor pendidikan yang masih lemah tadi adalah tentang metode pembelajaran. Ini meliputi praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Kata kuncinya adalah pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa, Bapak Ibu. Baik, kita lihat, kita cocokkan mana yang sesuai ini. Kita memang harus berpikir, Bapak Ibu, ketika mengisi ini, Bapak Ibu, jadi tidak asal-asalan mengisi, Bapak Ibu. Nah, misalnya ini, Bapak Ibu ya, ini kelihatannya yang sesuai dengan capaian rapor pendidikan yang paling rendah yang tadi ditulis cukup, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Baik, ini misalkan Bapak Ibu yakin memilih, maka kita klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, kemudian muncul tombol ke pengembangan kompetensi, Bapak Ibu. Ini kita klik tombol ini, Bapak Ibu. Nah, kita diarahkan pada halaman berikutnya. Ini ada ada catatan juga, Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi. Pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 /B1/HK.03.2023 seperti yang saya sebut tadi. Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu wajib taat. Minimal 32 poin itu artinya Bapak Ibu boleh lebih dari 32, tapi tidak boleh kurang dari 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Ini Bapak Ibu, tingkat keterlibatan dan dampaknya ini yang menjadi dasar Bapak Ibu. Dasar Bapak Ibu memilih RHK, Bapak Ibu. Total poinnya masih 0, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu belum memilih, Bapak Ibu. Nah, mari kita mulai. Rencana hasil kerja yang pertama. Ini ada tombol segitiga terbalik, Bapak Ibu bisa klik di sini, Bapak Ibu. Di sini juga bisa, Bapak Ibu. Di tengah sini, di sini juga bisa. Di area ini ya, Bapak Ibu ya. Baik. Mari kita cermati pilihannya, Bapak Ibu, yang terkait dengan pembelajaran tadi yang sudah kita pilih, Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kita simpan dulu, Bapak Ibu. Ini poinnya 4. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini juga 4 poin. Baik, kita lanjutkan dulu yang pilihan yang ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, Bapak Ibu, mari kita berpikir, kita sesuaikan dengan contoh capaian rapor pendidikan SD Jogoloyo tadi yang masih nilainya kategori cukup terkait dengan pembelajaran yang interaktif, Bapak Ibu. Nah, dari ketiga pilihan ini kelihatannya yang paling cocok yang ini, Bapak Ibu. Maka kita klik ini, Bapak Ibu. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini muncul catatan bukti dukungnya adalah sertifikat. Bapak Ibu besok wajib mengumpulkan bukti dukung ini berupa sertifikat. Jadi Bapak Ibu besok kegiatannya adalah mengikuti
atau sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini bisa dilaksanakan di komunitas belajar antar sekolah ataukah di komunitas belajar di dalam sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ini targetnya kuantitas ke satu kegiatan ataukah berapa ini Bapak Ibu? Bisa ditambahkan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu hanya memilih satu kegiatan, maka poinnya 4. Kita coba kalau 2 Bapak Ibu ya, kita klik di sini berubah 8. Mengapa? Karena 4 poin tadi dikalikan 2 sama dengan 8. Saya pilih 1 saja Bapak Ibu. Kemudian ini ada tombol tambah Bapak Ibu, kita klik untuk menuju RHK berikutnya. Kita klik Bapak Ibu. Nah, muncul rencana hasil kerja yang kedua. Seperti yang pertama tadi, ini kita klik di area sini Bapak Ibu. Baik, kita cermati pilihannya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini memiliki poin 4 Bapak Ibu. Kemudian pilihan yang berikutnya saya bacakan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini kelihatannya juga sesuai dengan capaian rapor pendidikan tadi Bapak Ibu, tapi kita tunda dulu, kita lanjutkan membaca pilihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah tergesa-gesa, Bapak Ibu harus menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk mengisi rencana kinerja Bapak Ibu. Karena apa? Harus sesuai dengan capaian rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Mana yang masih lemah perlu ditingkatkan Bapak Ibu. Saya bacakan Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 6 poin Bapak Ibu. Kemudian pilihan yang lainnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Dari beberapa pilihan ini kelihatannya yang sesuai dengan capaian rapor pendidikan SD Jogoloyo adalah ini Bapak Ibu. Mana tadi? Nah, saya geser dulu ke atas. Yang ini. Sepertinya ini Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Dengan harapan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu guru ketika menjadi peserta berbagi praktik baik akan mendapatkan ilmu dari Bapak atau Ibu guru yang menjadi yang menjadi pengisi atau menceritakan praktik baiknya, sehingga Bapak Ibu bisa mengadopsi, bisa meniru dan mempraktikkan di sekolah Bapak Ibu. Ini kita klik Bapak Ibu. Baik. Nah, bukti dukungnya adalah berupa sertifikat. Jadi kegiatan di komunitas belajar bisa dilakukan di gugus Bapak Ibu. Nantinya nantinya akan menjadi semarak, akan menjadi rame dalam rangka mengumpulkan bukti dukung Bapak Ibu. Ini target kuantitasnya seperti tadi di nomor 1 ada 1 kegiatan, 2 kegiatan atau 3 kegiatan atau 4 kegiatan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu berapa itu yang diinginkan. Saya pilih 1 saja dulu lah. Ini mendapat 4 poin. Sudah berapa Bapak Ibu? Ini 4, ini 4, baru 8. Kita tambah lagi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ketiga, ini kita pilih rencana hasil kerjanya. Yuk kita cermati Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan.
Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 6 poin Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 6 poin. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Baik, pilihannya banyak sekali ini Bapak Ibu. Saya scroll ke bawah. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Berikutnya saya scroll dulu. Ini saya ulangi, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran meliputi persiapan, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, kelihatannya ini ya Bapak Ibu yang cocok, yang sesuai dengan capaian rapor pendidikan. Tadi kan terkait dengan pembelajaran, maka ini langsung saja saya pilih Bapak Ibu. Nah, bukti dukungnya ada laporan Bapak Ibu. Kalau tadi adalah sertifikat, ini adalah laporan. Target kuantitasnya 1 kegiatan atau 2 kegiatan ataukah 3 kegiatan atau 4 kegiatan. Ini misalnya kita tulis 1 lah ya. 1 mendapat poin 8 Bapak Ibu. Sudah dapat berapa Bapak Ibu? Kita lihat di sini sudah dapat 16 kurang 16 Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Kita klik tombol tambah. Nah, kita klik lagi Bapak Ibu tombol ini segitiga terbalik ini, kita klik RHK yang keempat. Kita cermati Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini 4 poin. Bawahnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 6 poin Bapak Ibu. Berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 6 poin. Saya geser dulu, ini pilihannya banyak sekali Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 6 poin Bapak Ibu. Berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi. Pilihannya masih banyak. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya pilihannya adalah ini Bapak Ibu, masih banyak pilihannya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini 12 poin Bapak Ibu. Berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Saya turunkan dulu Bapak Ibu. Nah, ini berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Ini 12 poin Bapak Ibu. Berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar
yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 24 poin, besar poinnya. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Berikutnya masih 2 Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Kemudian yang terakhir ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Dari beberapa pilihan yang ditawarkan Bapak Ibu, kita pilih, kita cermati mana yang sesuai dengan capaian rapor pendidikan yang masih rendah. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat, ini kelihatannya yang cocok dengan dengan capaian rapor pendidikan. Ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, di PMM kan itu ada Bapak Ibu, bisa dimanfaatkan ya. Di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa menambah ilmu. Kita klik, kita pilih ini, dapat 8 poin. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat sudah dapat berapa poin. Sudah dapat 24 kurang 8 poin Bapak Ibu. Kita tambah lagi. Nah, kita tambah RHK. Ini kita klik. Nah, Bapak Ibu, ada pilihan lagi Bapak Ibu. Mari kita cermati. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Berikutnya, seperti yang sudah tadi di atas Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Berikutnya, mana tadi ini ya Bapak Ibu ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik. Ulangi lagi Bapak Ibu, yang bawah ini ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Sudah disebut di atas. Baik, saya turunkan Bapak Ibu, kita cari yang sesuai dengan capaian rapor pendidikan ya Bapak Ibu ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber. Berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini juga bisa Bapak Ibu ya, tapi coba kita lihat pilihan yang lainnya yang lebih sesuai mungkin. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach. Ini kita tunda dulu Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik. Baik, kita lewati saja dulu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan. Kita lewati. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Kita lewati Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang. Kita lewati. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Kemudian ini meningkatnya kompetensi yang tadi ya, sebagai guru penggerak Bapak Ibu. Kelihatannya yang paling sesuai ini tadi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Di sini Bapak Ibu kita pilih, kita klik. Nah, kita lihat apakah sudah minimal 32 Bapak Ibu. Mana? Sudah 32. Baiknya kita lebihi Bapak Ibu. Jangan pas, kita tambah lagi 1. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, ini bolehlah kita tambahi Bapak Ibu. Kita klik. Sudah 32 ditambah 4.
Nah, jadi 36 Bapak Ibu, sudah melebihi 32 Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jika sudah minimal 32 poin, kita klik ke tugas tambahan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa lelah ataukah sedang ada tamu ketika mengerjakan ini, Bapak Ibu jangan khawatir. Gunakan tombol simpan draft ini Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu sudah pilih tidak akan hilang Bapak Ibu. Nah, tapi kalau waktunya luang tidak ada kendala, silakan klik tombol ini ke tugas tambahan. Kita klik ya Bapak Ibu. Klik. Nah ini Bapak Ibu ada penjelasan tugas tambahan. Ini sifatnya adalah opsional atau pilihan ya. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Nah, berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu diberi tugas tambahan oleh Bapak Ibu kepala sekolah atau tidak Bapak Ibu. Nah, rencana hasil kerja semua jenjang ini apa ini, ada informasi Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, coba kita klik apa ini, ada keterangan Bapak Ibu, ini hanya untuk SMP, ini kan di SD berarti tidak termasuk, hanya untuk SMK, SD tidak termasuk, semua jenjang berarti ini untuk semua. Saya scroll dulu, semua jenjang. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Nah, kalau memang sebagai kepala perpustakaan ya diklik yang ini. Hanya untuk SMP berarti SD tidak termasuk. Ini untuk semua jenjang. Kita lihat meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Di Jokolilo tidak memiliki pendidikan inklusif Bapak Ibu, berarti tidak termasuk. Hanya untuk SMP kita lewati. Ini juga hanya untuk SMP, SMA kita lewati. Semua jenjang lah ini. SD termasuk. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, ini bisa misalnya menjadi ekstrakurikuler pramuka Bapak Ibu. Misalnya yang lain agar memahami apa saja atau pilihannya, sebaiknya kita lanjutkan dulu pilihan yang selanjutnya. Semua jenjang. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk semua jenjang. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator penilaian kinerja guru. Hanya untuk SMK kita lewati. Nah, ini semua jenjang SD termasuk. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, kita lewati dulu Bapak Ibu. Untuk SMA kita lewati ini. Kemudian semua jenjang. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru. Berikutnya, semua jenjang. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat nasional. Berikutnya Bapak Ibu, untuk semua jenjang. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat provinsi. Berikutnya semua jenjang ini. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat kabupaten. Berikutnya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu melihat pilihannya Bapak Ibu. Semua jenjang. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Saya lanjutkan. Semua jenjang.
meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TP2K. Nah ini Bapak Ibu, ini di SD ada Bapak Ibu, bisa jadi nanti dipilih Bapak Ibu. Berikutnya, semua jenjang ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator data pokok pendidikan atau Dapodik. Ini kebetulan ini guru saya ini termasuk saya beri tugas tambahan sebagai operator Dapodik Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dipilih ini. Saya lanjutkan pilihan berikutnya yang terakhir untuk semua jenjang ini. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah atau pengelola bantuan operasional sekolah atau BOS. Ini Bapak Ibu yang sesuai dengan kondisi real guru saya ini. Saya pilih ini karena dia sebagai operator Dapodik. Nah, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ada keterangan bukti dukung adalah berupa laporan disertai surat keputusan atau surat tugas dari kepala sekolah. Target kuantitasnya hanya satu kegiatan, target waktunya per semester Bapak Ibu. Nah, selesai Bapak Ibu. Kemudian kita klik ke perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, sekarang kita diarahkan di halaman ini ada keterangan indikator dan perwujudan perilaku. Untuk masing-masing aspek, pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, untuk masing-masing aspek, pilih satu, ya bukan salah satu, tapi pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Hanya satu Bapak Ibu ya, satu saja. Untuk menghemat waktu Bapak Ibu guru, saya tunjukkan indikator dan perwujudan perilaku yang sudah dipilih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Ini saya tunjukkan contoh isian atau pilihan atas indikator perwujudan perilaku yang tersedia ini Bapak Ibu. Untuk aspek berorientasi pelayanan ini terkait dengan pertanyaan apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini, pilihannya adalah bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Ini pilihannya Bapak Ibu, ini contoh. Kemudian berikutnya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari? Perwujudan perilakunya ini mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Ini jawabannya Bapak Ibu. Asalnya masih kosong Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memilih. Ini sudah ada pilihannya Bapak Ibu. Baik, yang kedua ini aspek akuntabel. Atas pertanyaan apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini, dipilih ini. Indikator perilakunya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi Bapak Ibu. Kemudian atas pertanyaan ini, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya ini bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Kemudian ini isian untuk aspek kompeten Bapak Ibu. Ada pertanyaan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, indikator perilakunya yang dipilih adalah ini Bapak Ibu. Membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya ini memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Kemudian aspek harmonis, ini atas pertanyaan apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini, jawabannya adalah ini, menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Ini kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya adalah ini,
Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender. Berikutnya, aspek loyal Bapak Ibu. Ada pertanyaan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Perilakunya ini Bapak Ibu, menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya adalah ini, bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Selanjutnya, aspek adaptif. Ini ada pertanyaan seperti ini, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Ini jawabannya, menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ini jawabannya adalah menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Baik, yang terakhir aspek kolaboratif. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Jawabannya adalah bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Terus, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ini pilihannya adalah bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Bapak Ibu, ini tadi adalah contoh pilihan. Saya sampaikan ini untuk menghemat waktu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu juga bisa memilih, ini diklik seketika terbaliknya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, pilihannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana satuan pendidikan Bapak Ibu berada sesuai dengan capaian rapor pendidikan. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke halaman berikutnya, yaitu ke rangkuman. Sekali lagi saya jelaskan Bapak Ibu, tombol simpan draft ini digunakan ketika Bapak Ibu asik-asiknya mengisi rencana kinerja tapi ada tamu misalnya, atau ada gangguan lain, silakan ditekan tombol simpan draft ini, maka apa yang sudah Bapak Ibu pilih tidak akan hilang. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke rangkuman. Nah ini Bapak Ibu, rangkuman perencanaan kinerja Anda. Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku Bapak Ibu. Nah, ini hasil kerja utama yang RHK yang pertama Bapak Ibu, meningkatnya praktik aktivitas kognitif yang berfokus pada instruksi yang adaptif. Guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tidak lanjut, dan formulir refleksi tidak lanjut. Target kualitas, tingkat upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon terhadap respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Bukti dukungnya adalah berupa hasil penilaian observasi kinerja guru. Target kuantitasnya 1 kegiatan, target waktu per semester. Kemudian RHK yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Catatan, 1 kegiatan setara 4 poin. Target kualitas, tingkat kesesuaian peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru. Bukti dukungnya adalah berupa sertifikat. Target kuantitasnya 1 kegiatan, target waktunya per semester, poinnya 4. Kemudian RHK yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Catatan, 1 kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 4 poin. Target kualitas, tingkat kesesuaian peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diadakan komunitas belajar. Bukti dukungnya adalah sertifikat.
Kemudian target kuantitasnya adalah satu kegiatan, target waktunya per semester, dan poinnya adalah 4 Bapak Ibu. Berikutnya RHK yang keempat adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tidak lanjut bersama rekan sejawat. Catatan: satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara 8 poin. Target kualitas: tingkat kesesuaian observasi praktik pembelajaran, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tidak lanjut bersama rekan sejawat. Bukti dukungnya adalah berupa laporan. Target kuantitasnya adalah satu kegiatan, target waktunya per semester, poinnya 8. RHK yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Catatan: satu pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Nah, ini target kualitas. Tingkat kesesuaian pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Bukti dukungnya adalah sertifikat topik. Kemudian target kuantitasnya satu kegiatan, target waktunya per semester, poinnya 8. Masih ada lagi Bapak Ibu, bukan terakhir Bapak Ibu ya. Rencana kerja yang keenam, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Catatan: satu kegiatan berdurasi 2-3 hari setara 8 poin. Target kualitas: tingkat kesesuaian pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Bukti dukungnya adalah berupa sertifikat. Target kuantitasnya satu kegiatan, target waktunya per semester, poinnya 8. Kemudian RHK yang ketujuh, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Catatan: satu kegiatan setara 4 poin. Target kualitasnya tingkat kesesuaian seminar atau lokakarya atau konferensi atau simposium atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Target kuantitasnya adalah satu kegiatan, target waktunya per semester, poinnya 4. Kemudian RHK yang ke-8, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Ini Bapak Ibu tadi kan tidak dipilih, tapi ini muncul karena apa? Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Target kualitas: tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KUSP dengan standar yang digunakan. Bukti dukungnya adalah dokumen KUSP. Target kuantitasnya satu kegiatan, target waktunya per semester. Kemudian RHK yang ke-9, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KUSP. Kemudian target kualitasnya tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KUSP. Bukti dukungnya adalah rangkuman kehadiran Bapak Ibu. Kemudian target kuantitasnya satu kegiatan dan target waktunya per semester. Hasil kerja tambahan, ini tadi dipilih semua jenjang ya. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator data pokok pendidikan atau Dapodik. Target kualitasnya adalah tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator data pokok pendidikan atau Dapodik dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan. Bukti dukungnya adalah berupa laporan disertai surat keputusan atau surat tugas dari kepala sekolah. Target kuantitasnya satu kegiatan, target waktunya adalah per semester. Kemudian ini adalah terkait dengan perilaku kerja Bapak Ibu. Kalau yang di atas tadi, yang pertama tadi terkait dengan hasil kerja utama Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah terkait dengan ini perilaku kerja Bapak Ibu. Nomor 1, aspeknya tadi sudah saya sebutkan tadi Bapak Ibu, jika disingkat menjadi apa? Berakhlak Bapak Ibu. Ini tadi adalah rangkuman dari apa yang sudah dipilih tadi Bapak Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu,
isian rencana kinerja untuk guru. Nah, ini muncul tombol ubah dan lanjut ajukan. Nah, jika Bapak Ibu masih ragu, maka kita klik ubah ini ya Bapak Ibu. Jika kita lihat apa ini, kembali ke apa semula Bapak Ibu. Misalnya kita simpan draft ini Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihat apa yang sudah dikerjakan, klik lagi ini, lanjut rencanakan kinerja Bapak Ibu. Ke pengembangan kompetensi tadi sudah dipilih kan Bapak Ibu. Nah, ke tugas tambahan, terus perilaku kinerja, kerangkuman sama Bapak Ibu. Nah, ini jangan khawatir, tidak hilang Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau ini misalnya lanjut ajukan, diklik Bapak Ibu, apa akibatnya? Kita lihat lanjut ajukan misalnya. Jangan khawatir keliru Bapak Ibu, karena ini masih ada notifikasi, ada catatan. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan, ada pertanyaan ini. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah, ini ajukan ke atasan di SD Negeri Jogoloyo. Kalau Bapak Ibu sudah yakin akan mengajukan, maka klik tombol ajukan. Tapi apabila Bapak Ibu masih ingin memperbaiki, simpan saja tombol simpan draft Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu tutorial cara pengisian perencanaan kinerja bagi Bapak Ibu guru. Semoga bermanfaat.